Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Praska. Nomor NIM 20011111072. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya pribadi akan menjelaskan tentang pengertian toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syar'ah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat air, buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Toharo atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah. Beberapa contoh bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala dan kotoran hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa bau dan warnanya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Berikutnya, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti ini: iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharo. Allah selalu mempermudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu untuk bersuci. Misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda lainnya yang suci untuk menggantikan jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci: air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air hujan, sumur, air laut, air sungai, dan air telaga. Al-Anfal ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kopi, air sirup, air kelapa, dan lain-lainnya. Air musyamas. Air musyamas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal yaitu air telah digunakan untuk bersuci. Air mustakmal baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 20 atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Berikut cara-cara toharo.
Ada beberapa cara-cara toharo yang kalian perlu ketahui, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu, mandi junub, atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, kayu, dan tisu atau kertas. Itu masuk kategori kayu loh, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharo menurut pembagian najisnya. Najis ringan atau juga bisa disebut dengan najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis sedang atau najis mutawasyitah. Yang termasuk dalam golongan najis mutawasyitah ini adalah najis kotoran, air, kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis berat, satu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti qat'i, yaitu anjing, babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Cukup sampai sini penjelasan saya tentang toharo ini. Cukup singkat tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.